Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dalam bincang bersama Objin hari ini, kita akan membahas tips dan trik bagaimana penunda haid saat umroh atau haji. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber Dr. Iskandar Musgami, SPOGMK. Selamat sore, Dok. Sore, Bagaimana kabarnya, Dok? alhamdulillah baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang tips dan trik penunda haid saat menjalankan ibadah umroh atau haji ya, Dok ya. Tentu pada saat melaksanakan ibadah umroh atau haji, seorang jemaah haji perempuan ingin melaksanakan ibadah hajinya yang suci dari hadas besar ya, Dok ya, khususnya menstruasi. Nah, mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan, Dok. Apa sih yang dimaksud dengan metode penunda menstruasi itu sendiri, Dok? Sebelum kita masuk ke sana dulu ya, Iya, Dok. saya akan menjelaskan sedikit itu sebenarnya haid sebenarnya apa sih sebenarnya iya. dia. Jadi semua perempuan wanita itu akan mengalami siklus namanya siklus menstruasi. Menstruasi itu adalah peluruhan lapisan rahim yang paling dalam. Jadi rahim itu ada 3 lapis. Nah paling dalam itu bersiklus. Bersiklus tiap bulan bertumbuh, nanti pada akhir siklus dia akan luruh kembali. Itu karena pengaruh hormonal. Ya, hormonal, estrogen maupun progesteron yang turun di akhir siklus, akhirnya lapisan endometrium itu akan luruh menjadi darah keluar. Nah, itu yang sebenarnya menyebabkan haid. Nah, ini yang tidak diharap pada eh, para wanita kalau misalkan dalam menjalankan ibadah. Kalau menjalankan ibadah itu dari waktu tunggunya begitu lama ke tanah suci, kemudian sampai di sana tidak bisa melaksanakan ibadah juga secara full kan, sehingga banyak dari para wanita ini datang meminta gimana sih caranya, bisa nggak sih ditunda. Kayak gitu ya, secara ini sih memang kita bisa lakukan untuk penundaan itu dengan memodifikasi hormonal pada wanita itu. Iya. Untuk metodenya sendiri itu bagaimana, Dok? Iya, jadi gini, membuat sebenarnya sih bukan cuma menunda ya. Iya. Jadi para wanita kita harus kenali. Jadi wanita ini sebaiknya kita tahu dulu siklus haidnya. Karena siklus haid normal seorang wanita itu kan dari 21 hari yang paling singkat dan yang paling lama itu 35 hari ya. 35 hari. Ini harus kenali. Jadi setiap wanita itu kan beda-beda tiap bulan. Ada yang singkat haidnya, ada yang lama baru dapatnya lagi ya, panjang 35 hari. Nah ini harus ditahu. Kemudian lama haid itu kisarannya sampai 7 hari, maksimal 10 hari. Lebih dari itu bukan lagi darah haid. Cuman biasanya pada wanita itu bukan sebenarnya tidak pingin haid, cuma merepotkan kalau lagi ibadah, kok masih keluar lagi bercak, keluar lagi spotting. Itu sangat merepotkan karena harus berganti bersih-bersih segala macam. Itu yang membuat kenapa ya para wanita minta untuk dilakukan memberikan obat penunda haid. Jadi caranya adalah kita bisa menunda haid, ataukah misalkan kita bisa aja memajukan jadwal haidnya. Misalkan nih ada yang pengen berangkat di tanggal sekarang tanggal 12, anggaplah misalkan mau berangkat tanggal 30 September nanti, berangkat umrah nih. Nah, hitung-hitungannya ini menurut siklusnya dihitung ya itu akan dapat haid lagi di tanggal 30 itu. Otomatis akan mengganggu ibadahnya kan. Nah, ini kita bisa majukan agar haidnya itu bisa maju 7 hari. Jadi bisa dimajukan sampai tanggal 23 itu. Jadi kita bisa menunda agar tidak haid di tanggal 30, nanti setelah datang haid, ataukah justru kita majukan agar haid aja tanggal 23, nanti akan bersih di tanggal 29 nanti bisa berangkat. Jadi metode itu sendiri bisa memajukan atau misalnya menunda ya, Dok ya? Iya, menunda bisa. haid itu sendiri. Untuk metodenya sendiri itu, Dok, ada berapa, Dok? Nah, jadi gini, yang kita mesti harus dimengerti ya, para ibu-ibu atau remaja putri kalau ingin berangkat itu sebaiknya harus ada perencanaan. Perencanaan tidak serta-merta ujuk-ujuk misalkan mau berangkat seminggu ke depan baru merencanakan untuk menunda untuk haidnya. Karena penundaan haid itu perlu waktu berproses dengan obat. Ya, apakah bisa ditahan tidak?
Karena kalau misalkan haidnya kurang lebih misalkan sehari atau 2 hari jadwal haid, baru diberikan obat, kemungkinan besar itu tidak berhasil untuk tertunda haidnya, kemungkinan akan haid berikutnya. Jadi sebaiknya para wanita kalau ingin berangkat umrah atau misalkan haji itu dari 1 bulan lah bisa paling lambat sebelumnya untuk datang untuk konsultasikan jadwal haidnya apa. Ya, karena ini metode metode apa namanya caranya itu banyak ya, banyak cara yang kita bisa lakukan. Ya, yang pertama adalah bisa menggunakan pil KB, pil KB kombinasi. Ya. Jadi pil KB kombinasi itu sebenarnya bukan cuma untuk tidak hamil, tapi ini juga bisa mengatur siklus haid, tergantung kapan bisa diberikan. Nah, kalau pil KB kombinasi ini biasanya lebih bagus diberikan itu di tanggal kurang lebih hari kelima dari haid. Hari kelima Iya, dari haid misalkan ya. haidnya tanggal 1 nih. Nah, sebaiknya itu dari tanggal 5 udah diberikan obat itu. Nah, nanti tinggal dihitung. Misalkan pengennya haid sampai tanggal 30, kita bisa majukan haidnya tanggal 23. Biasanya kita hentikan obat itu di hari ke-19 haidnya. Ya, jadi minum tanggal 5 hari kelima haid, diminum sampai di hari ke-19. Nah, itu dihentikan di situ. Biasanya akan haid di 3 atau 4 hari setelah obat itu dihentikan. Itu bisa. Itu pakai pil KB kombinasi. Cuman pil KB kombinasi ini kan banyak macam ya. Banyak macam yang beredar. Nah, biasanya sih dianjurkan cari pil KB kombinasi yang lebih apa namanya, yang gampang ditemukan, yang lebih murah misalkan kayak gitu. Nah, cuman ada kan biasanya ibu-ibu yang mengeluhkan ya, biasanya kok jadi minum ini banyak keluhan, mengatakan ada mual, ada muntah, yang memang efeknya pil KB kombinasi itu adalah karena efek estrogennya kan. Nah, efek estrogen itu kan bisa membuat mual dan muntah, nyeri kepala, itu bisa efeknya. Nah, cuman kelebihan pil KB kombinasi ini adalah karena pil KB kombinasi ini isinya estrogen sama progesteron. Iya. Ya, jadi biasanya perdarahan sela itu tidak terjadi. Perdarahan sela itu maksudnya selama menjalankan ibadah itu keluar spotting. Sebenarnya spotting itu bukan haid sebenarnya. Ya, itu. Nah, cuma kalau kita pakai pil KB kombinasi karena efek estrogen ada, nah, biasanya spotting itu tidak terjadi. Nah, metode kedua itu bisa kita menggunakan namanya progestin. Progestin. Jadi secara alamiah di dalam tubuh itu kan ada progesteron ya. Jadi di dalam siklus 1 bulan fase menstruasi itu progesteron mulai dari awal dari haid itu kan dia rendah sekali, nanti lama-lama meningkat pada puncaknya pada pertengahan siklus. Ya, siklus. Nah, ini progesteron itu kalau dia turun di pertengahan siklus itu yang menyebabkan akan haid. Nah, ini progesteron ini secara alami ini sebenarnya kita mempertahankan posisi progesteron itu tetap tinggi. Tetap tinggi ya, dok ya? Iya, tetap tinggi. Karena itu kalau dia rendah akan haid lagi di siklus berikutnya. Nah, pil progestin ini adalah progesteron sintetik. Nah, progesteron sintetik. Iya. Nah, ini biasa kita bikinkan juga itu. Nah, kapan minumnya ini? Minumnya itu sebaiknya di hari ke-14 sebelum haid berikutnya. Hari ke-14. Iya, jadi memang siklusnya itu harus apa namanya? Jadi kan ditahu. Nah, ditahu ya. Oh, kira-kira nih saya haid berikutnya tanggal sekian nih. Nah, 14 hari itu sebaiknya minum. Kalau misalkan lupa nih, bisa nggak tuh kayak misalkan menjelang apa namanya? Menjelang haid baru bisa aja. Jadi bisa 7 hari sebelumnya. Cuma efektivitasnya akan jauh lebih bagus di hari ke-14 siklus haid berikutnya. Kalau misalkan 7 hari sebelum haid bisa diminum atau dikatakan paling selambat-lambatnya 3 hari sebelum haid. Iya, asal memang benar-benar tahu bahwa ini akan haid lagi berikutnya. Nanti ternyata dikiranya haid atau 3 hari lagi ternyata haid besoknya. Biasanya tidak berhasil. Ya, nah yang ketiga ini adalah
suntikan. Oh, Nah, suntikan. jadi biasanya bagi para wanita yang punya kontraindikasi dan kontraindikasi BKB kombinasi itu, nah biasanya kita apa namanya pilihan progestin. Ya, karena kalau memang misalkan nih ibunya ada kan yang biasanya para wanita yang tidak tenang, lupa minum, Iya. lupa minum tiap hari, takut lupa lagi, akhirnya gagal kan di sana, haid di takutkan itu, nah bisa dipilihkan pakai suntikan. Oh, suntikan. Suntikan, nah, suntikan itu pakai yang namanya suntikan GnRH analog. Sudah berprofil di sini hormon, ya cuman ini barang ini mahal. Oh, mahal ya. Mahal, kemudian tidak semua di daerah itu tersedia. Ya, tersedia. Soalnya suntikan cuma cukup 2 kali saja. Oh, 2 dua kali ya dok ya. Ya, suntikan pertama itu biasanya efeknya suntikan pertama itu akan ada flare. Flare itu adalah respon tubuh terhadap suntikan itu membuat estrogen jadi turun tidak sampai rendah sehingga dia keluar darah. Keluar darah. Tapi bukan haid, Bukan haid ya bukan dok ya. haid. Nanti suntikan berikutnya, nah, suntikan berikutnya itu biasanya sudah tidak haid. Jadi Tidak haid ya. ya, jadi diharapkan 1 bulan sebelum berangkat sudah disuntikan. Tapi kekurangannya adalah tidak semua tersedia Tersedia. di daerah-daerah. Ya biasanya sih di kota-kota besar. Kalau Betul sekali. Jadi tadi kan disebutkan ya pemirsa kalau misalnya metode-metode untuk penunda haid itu ada 3 ya, pil kombinasi, pil progestin only, dan suntikan GnRH yang tadi. Nah dok, di antara ketiga metode itu dok, yang paling aman atau yang paling praktis itu yang mana dok? nah itu tergantung kita melihat ya, tergantung begini, tergantung melihat. Ada yang datang dengan sudah apa namanya ingin berangkat tapi punya kontraindikasi misalkan ada penyakit, Iya. ada penyakit tertentu. Jadi harus dikali. Makanya sebaiknya memang dikonsultasikan dulu agar bisa dipilihkan. Oh ini yang sebaiknya minumnya ini cocoknya yang progestin atau dari keduanya. Nah, contoh misalkan pil kombinasi ya, ini tidak cocok bagi para wanita yang punya penyakit misalkan terdeteksi ada tumor. Tumor Ya, ya, misalkan, atau gangguan pembekuan darah atau gangguan tromboemboli. Nah, itu tidak dianjurkan. Nah, kemudian itu bisa kita pilihkan ke pil progestin dan jauh lebih aman, lebih bisa efeknya. Nah, cuma ada yang lupa. Oh iya. Ya, lupa ya. Berarti ini tidak ada yang cocok dua-duanya kan? Iya. Nah, berarti harus pilihkan yang suntikan. Suntikan itu, ya. Cuma memang mempersiapkan ini agak lebih matang, harusnya 2 bulan sebelumnya sudah ada. Bisa kita suntikan 1 bulan sebelum berangkat bisa juga. Tapi kalau untuk mau berangkat haji bisa aja 1,5 bulan sebelumnya. Karena siklus jadwal suntikan kalau ini kan jaraknya 28 hari ya. Ya, jadi suntikan pertama, suntikan berikutnya kan 28 hari. Nah, setelah suntikan kedua kita sudah tidak hari. Sudah tidak ada. Ya, jadi jadinya aman untuk menjalankan gitu ada. Nah, kemudian masalah dosis tuh. Iya. Nah ya, dosis. Nah, kalau pil KB kombinasi itu cukup 1 kali sehari. Ya, cukup 1 kali sehari seperti para ibu-ibu misalkan yang PKB, itu bisa diminum setiap hari 1 tablet dengan jam yang sama. Ya, sebenarnya jam yang sama minumnya sekali sehari. Cuma perbedaannya pil KB kombinasi. Nah, pil KB kombinasi itu kan ada 2 macam ya. Ada yang 28 tablet untuk 28 hari, ada yang 21 tablet. Nah, 21 tablet ya. Kalau 21 tablet itu isinya tablet aktif semua. Kalau 28 tablet itu 7 hari itu isinya tablet placebo yang kosong dia. Gimana cara mengenalinya? Nah, kita bisa dikembangkan itu warnanya beda. Warnanya beda sendiri, ketebalan juga tabletnya beda sendiri. Itu tablet kosong dari isinya. Nah, tujuan tablet kosong ini agar ibu-ibu itu, para wanita itu bisa haid. Bukan asli. Jadi kalau apa sudah habis aktifnya akan haid dia. Ya, agar tidak lupa jadi makanya disediakan tablet kosong kayak gitu. Nah, cuman ada yang pil yang mengandung 21 tablet aktif semua. Ya, aktif. Nah, itu
Nah, bagi yang kalau mau berangkat umroh atau mau haji, tablet placebo ini jangan diminum. Agar kadar progesteronnya tetap naik. Tetap naik ya, Dok? Ya, tetap dipertahankan posisinya. Dan kapan diminum akan naik karena progesterone akan turun terus. Ya, jadi mesti dikenali kemasan itu. Ada juga pil kombinasi itu 28 tablet tapi empat tablet pil placebo-nya. Oh, kan tablet ya, Dok? Ya, ada. Nah, jadi ada juga pil tablet kombinasi empat. Cuma lihat aja warnanya Iya. itu akan beda beda sendiri. Iya sendiri ya. Nah, tapi kalau kita pil progestin, itu kan dianjurkan di 14 hari sebelum haid Iya. ributnya kan, atau 7 hari paling, apa lama 3 hari sebelumnya. Sebaiknya gini, kalau mau berangkat umroh atau berangkat tadi kan beda ya. Iya. Kalau umroh itu ya singkat paling 12 hari atau 14 hari berangkat kayak gitu. Nah, kalau haji kan bukan 40 hari kan. Dianjurkan kalau berangkatnya singkat saja bisa diminum tiga tablet 3 kali sehari ya. Oh, 3 kali 3 kali sehari sehari. ya. Ya. Satu tablet isinya 5 mg. Nah, yang paling bagus itu pilihannya itu banyak banyak tablet progestin. Memang kita dokter bisa mengambilkan yang mengandung efek estrogenik namanya. Efek estrogeniknya. Jadi selain efek progesteronnya tinggi, kuat, efek progestagennya kuat, eh, efeknya keluar itu sehingga progesteron tidak turun, dia Tidak turun. tidak turun. Cuman ada pil progestin yang tidak mempunyai efek estrogen. Iya. Nah, apa yang bisa terjadi pada saat minum tablet progestin yang efek estrogennya eh, kurang, itu bisa terjadi perdarahan selah tadi yang saya maksud. Seperti itu kan? Ya, perdarahan selah. Sebenarnya itu bukan haid, Bukan haid. bukan haid. Ya, tapi perdarahan selah karena kadar estrogennya terlalu rendah. Kadar estrogen terlalu rendah, jadi terjadi perdarahan. Ya. Gimana ngatasinya kalau di sana? Paling ditambahkan 3 kali sehari. Oh, Tapi kalau ya, ditambahkan. ya dibilang progestin ya efek estrogennya kuat. Nah, kalau ada efek estrogennya berarti penebalan lapisan Indonesia dia terlalu tipis. Ya, dia tetap bertumbuh, tapi tidak terlalu tipis sehingga perdarahan bisa dicegah. Ya, Bisa dicegah. ya, karena biasanya kalau biasanya kan nyata gitu. Nah, nanti pilihan-pilihannya banyak. Nah, kita lakukan seperti itu. Nah, Dok, kalau itu kan misalnya siklus menstruasinya bagi jemaah perempuan yang sudah tahu ya nanti hasilnya dia siklusnya 21 atau 28 hari. Nah, kalau misalnya jemaah perempuannya ini dia nggak tahu dong siklusnya itu. Misalnya kayak haidnya itu nggak teratur atau misalnya dia lupa haid akhirnya kapan. Jadi gimana, Dok? Iya. Sebaiknya apa namanya ya, kalau haidnya nggak teratur ya, atau misalkan udah haid nih, datang mau umroh, ya terus ditanya, kira-kira haidnya kapan? Saya haid 2 bulan lalu dong, sampai sekarang tidak haid, kan biasanya kan bertanya kayak gitu ya, sampai sekarang, tapi ada kemudian haid bulan ini, misalkan kayak gitu. Nah, kalau haidnya harus kayak gini, sebaiknya kita haidkan dulu. Haidkan dulu. Iya, diberikan obat untuk mempercepat haid datang. Ya, biasanya berapa lama kita berikan preprogestin itu biasanya 7 hari atau sampai 10 hari dan waktu. Nah, nanti setelah itu baru kira 3 hari setelah itu akan haid kembali. Itu makanya sebaiknya itu yang siklus haidnya. Tapi kalau misalkan masih lama nih 30 hari lagi misalkan ini apa namanya dia datang siklusnya 35 hari dia datang dari siklus 20 hari kita tunda aja. Jadi kalau untuk progestin nanti eh, diberikan obat itu sampai selama menjalankan umroh sampai 3 hari ingin haid. Sampai 3 hari. Iya, jangan beda nih. Iya, Dok. Datang dok, saya mau haidnya saya umroh pulang ke tanah air tanggal 1. Iya. Saya sih berharap aja tanggal 4 aja dia datangnya kayak gitu. Nah, kalau berharap tanggal 4 mau dapat haidnya aja, takutnya kalau sampai tanah air kan repot, masih banyak diurus segala macam, ribet lah segala macam. Tanggal 4 haidnya, ya udah
pil yang diminum itu hentikan tanggal 1. Oh, dihentikan tanggal 1 Tanggal ya, Dok, 1. ya. Nah, 3 hari setelah dihentikan itu biasanya dapat Dapat naik naik. sesuai target. Gitu ya, Dok, ya. Iya, jadi terserah nanti. Jadi putuskan obat 3 hari setelah ingin haid Haid, itu. setelah ingin Ya, haid. kapan pengen haid 3 hari itu. Oh, gitu. Nah, berarti Dok kan secara umum nih yang paling bagus tuh pil ya, Dok, ya. Untuk mulai mengkonsumsinya tadi kan sudah dijelaskan juga ya, Dok, ya. 14 hari, ada yang apa 5 namanya? hari 5 ya, hari ya, 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 Dok, ya. ya. Nah, Masih. kalau misalnya pas di sana tuh ada spotting atau perdarahan, Dok, gimana tuh, Dok? Apa namanya? Antisipasinya kita, Dok. Itu tadi kalau ini kalau pakai ya, kalau pil kombinasi itu biasanya tidak ada pendarahan sela ya. Oh, pil kombinasi Iya, ya, Dok, ya. kalau minum pil KB kombinasi itu kan karena kombinasi dari estrogen sama progesteron, itu biasanya dia akan lebih stabil, tidak ada pendarahan sela seperti tadi itu. Yang biasanya akan muncul itu kalau minumnya pil progestin. Oh, pil progestin. Pil progestin. Tapi kalau kalau dianggap itu bukan haid ya, jadi itu bukan haid. Itu haid itu dianggap pendarahan sela. Silahkan. Cuma kan kita kembalikan kepada ulama bukan tidak apa. Nah, kalau kita dari objek menjelaskan bukan darah haid, itu darah sela. Karena kekurangan estrogen rendah itu. Gimana sih antisipasinya? Nah, pil progres yang diminum itu ditambahkan jadi 3 kali sehari. Tadinya 2 kali sehari, dinaikkan jadi 3 kali sehari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa ditambahkan produk estrogen sendiri. Nah, namanya estradiol toleran. Nah, bisa ditambahkan memang ada sih produk sendiri ya, estrogen. Nah, berarti bahwa dong, ya kalau memang kasusnya terjadi itu bisa aja buat jaga-jaga kan. Jaminan itu hampir sama. Ataukah bisa apalagi pilihan lain itu adalah berikan obat-obat anti prostaglandin seperti NSAID gitu ya, kayak karena estrogennya yang rendah. Jadi itu akan kalau ditambah kalau estrogennya dengan produk estrogen. Luar biasa sekali ya penjelasan dari narasumber kita bagi pemirsa yang ingin Dr. Iskandar SPOGM ya. Nah, Dok, kalau untuk injeksi itu sendiri kan tadi kata dokter 2 kali ya, Dok, ya. Berarti kalau misalnya sudah 2 kali itu berarti aman ya, Dok, ya? Iya. Aman berarti. Jedanya itu tadi 28 hari ya, Dok? 28 hari. 28 Ya, hari. jadi kalau misalkan mau berangkat biasanya kalau suntikan itu kan kita anjurkan bagi ibadah yang panjang kan. Nah, sebaiknya disuntik itu mungkin 2 minggu lah sebelum berangkat ya. Atau karena itu perdarahan flare up namanya, flare up namanya. Jadi kalau biasanya 5 hari setelah suntik itu akan terjadi flare up. Flare up. Jadi nanti disuntik lagi di 28 hari. Ya, cuma mungkin akan kerepotannya adalah siapa yang menyuntik di sana. Iya. Nah, kalau itu bisa juga setelah sebelum berangkat. Tapi jangka waktunya itu adalah di hari 28 hari jarak suntikan itu. Nah, setelah suntikan kedua itu biasanya tidak ada keluar darah. Oh, tidak. Berarti istilahnya, Dok, kalau misalnya sudah ada rencana untuk umroh atau haji, segera konsultasi ya, Dok, ya. Jangan mepet ya, biar efektivitasnya lebih maksimal gitu ya, Dok, ya. Karena ibu-ibu itu kan para wanita kan beda-beda ya kasusnya kan. Siklusnya beda, kemudian belum lagi interaksi obat kan. Ada obat-obat tertentu yang tidak bisa yang bisa menghambat kerja obat penunda ini, progesterone ini. Ya, seperti contoh misalkan obat-obat tuberkulosis kayak gitu ya. Ya, obat-obat rifampicin itu kan bisa menghambat golongan barbituran, pada kasus yang mulai obat penenang itu bisa. Itu bisa menghambat. Jadi sebenarnya dikonsultasikan dulu, kemudian ini kita akan secara fisik atau mendeteksi nih, jangan nanti ada kontraindikasi pemberian obat. Kan biasanya kan ada banyak macam kan, sehingga
bisa lebih rasional, dokter memilihkan nih pada mereka, wah ini pun cocoknya pakai pil KB kombinasi Iya. aja deh, oh ini cocoknya pakai progestin, Iya. kemudian lebih lebih apa namanya, waktu minumnya juga akan lebih jelas kita Iya. berikan. Heeh. Iya. Soalnya obat-obat pil KB kombinasi operasional kan sebenarnya bisa dijual bebas. Mm-mm. Iya. Jadi tidak perlu ada resep dokter, dapat aja obatnya itu. Iya. 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 Cuma waktu meminumnya kapan itu nanti bisa bisa terganggu kalau tidak tepat. Iya. Berarti meskipun istilahnya kita bisa bebas mendapatkan pil KB, tapi tetap harus konsultasi dengan dokter karena kan yang bisa men-screening atau apa namanya tuh menentukan yang cocok untuk ibu tersebut itu tetap dokter ya dok ya. Iya. Soalnya kan ini biar bisa efektif ya pemirsa ya. Nah dok, efek samping dari pil KB kombinasi dan pil progestin tadi kan selain spotting atau misalnya tadi apa dok yang kayak flek-flek kayak gitu dok. Selain itu apa lagi dok? Biasanya sih yang dikeluhkan itu karena efek estrogennya ya. Mm-mm. Efek estrogen itu ya paling itu migrain, Mm-mm. mual, Mm-mm. aduh mual banget sampai Mm-mm. tidak bisa aktivitas dan tadinya ya berniat ingin ibadah lebih konsen kan, Mm-mm. pas minum obat itu rasa-rasa mual banget. Nah, biasanya itu karena efek estrogen, dosisnya yang nggak tinggi. Pilihlah pil KB kombinasi yang dosisnya rendah. Ya, di pasar itu memang banyak macam. Ada yang dosis tinggi, estrogennya ada yang estrogen nah, bisa kita pilihkan yang mana. Nah, makanya itu diharap nih bagi para wanita yang mau berangkat umroh atau kadang haji itu sebaiknya 1 bulan sebelumnya sudah datang. Ya, karena kan ini istilahnya kita belum tahu ini cocok apa enggak nih obat ini ya. Jadi dalam 1 bulan sebelum berangkat ini coba. Jangan sampai ada efek samping yang sampai begitu mengganggu. Nah, pada saat itu terjadi kan kita bisa memberikan solusinya gimana mengatasinya. Tapi kalau di sana kan siapa? Siapa ya dok ya? Nanti bingung di sana ya dok. Iya. Nah dok, pernah juga nih dok baca artikel yang ada nih. Katanya kalau misalnya minum pil KB itu dok bisa menimbulkan jerawat-jerawat gitu lah dok. Bagaimana menurut dokter Oh dok? iya. Itu gini. Jerawat itu kan gini. Itu berasal dari produk hormon. Ini kan obat hormonal ya. Pil KB itu hormonal, progestin itu hormonal, GnH juga itu hormonal. Nah, yang paling sering memberikan efek jerawat itu karena efek dari androgennya. No, andro. Ya, itu androgen. Nah, progesteron itu kan banyak tipe memang ya. Ada yang tipe mikromanis, progesteron, ada yang tipe androgenik, misalkan ada. Nah, pilihlah produk progestin ini yang tidak mengandung, yang bukan apa efek androgen, itu ya, yang kurang efeknya. Ada seperti kayak drosperinol, ya drosperinol itu kan tidak memiliki efek androgenik kan, ya, sehingga efek-efek yang ditimbulkan itu tidak terjadi. Iya. Nah, itu yang sebenarnya banyak sering jadi timbul timbul jerawat. Nah, tidak, tapi tidak sampai sih dalam penelitian itu mengatakan bahwa bagi wanita yang minum sampai 7 bulan terus menerus itu tidak sampai membuat hirsutisme lah sampai, karena itu kan turun testosteron sebenarnya kan, testosteron kan hormon lelaki ya. Nah, tapi dalam penelitian sampai 7 bulan tidak akan sampai ke sana. Iya, hormon-hormonnya itu. Jadi tidak semua ya dok ya pil progestin yang menyebabkan jerawat ya. Tidak semua. Jadi Tergantung bisa dipilih yang bisa mana. dipilih Ya. dok ya. Jadi jangan khawatir ya pemirsa ya. Nah dok, terus ada lagi nih dok artikel juga dok. Kalau misalnya efek samping jangka panjang pil KB ini bisa meningkatkan resiko kanker payudara dan kanker rahim. Nah, bagaimana menurut dokter dok? Perlu kita deteksi lebih awal ya, lebih awal untuk menilai ini adakah kontraindikasi untuk pemberian pil pil penunda haid, apakah pil HB kombinasi atau progestin. Ya, jadi kalau memang sudah ada riwayat tumor payudara misalkan, ya sebaiknya tidak menggunakan pil KB
kombinasi. Mm-mm. Iya, kalau misalkan pakai apa namanya, apakah ada kanker serviks menyebabkan? Saya pikir tidak ya, Tidak ya tidak dok ya ya. kan itu efeknya kan apa namanya kanker serviks itu disebabkan karena virus, sama Iya. virus. Nah, jadi bukan pada tempatnya. Jadi ada memang yang menggunakan pil KB kombinasi untuk menunda haid, tapi karena sudah memiliki faktor resiko Faktor karena resikonya. ya Heeh. sudah HPV positif, misalkan ya bisa terkena kanker, tapi bukan karena HPV. kematian. Makanya pilnya itu ya dok ya. Nah dok, terus kan misalnya ada nih dok, jemaah perempuan nih yang umroh tuh bisa 2 kali atau 3 kali dalam setahun. Ada nggak sih dok batas maksimal pemakaian pil KB itu misalnya dalam setahun tuh misalnya dok? Misalnya 2 kali kah, atau bisa 3 kali kah dok, atau seperti apa dok? Nah itu tadi yang saya katakan bahwa dalam penelitian ada yang meminum noresisteron. Mm-mm. Noresisteron itu pil progestin dengan dosis sampai 30 miligram per hari. Gitu, 30 miligram per hari. Padahal dosis yang biasa kita berikan itu kan 10 miligram per hari. Ya, kalau mereka terjadi spotting itu kan ada 15 ya. Mm-mm. Ini penelitian. Sudah ada jurnal mengatakan penelitian itu sampai 30 miligram per hari diminum secara terus menerus selama 7 bulan. Mm-mm. Itu aman. Oh aman ya dok Itu ya. aman. Ya, belum tidak memberikan efek samping. Itu juga. Oleh 30 miligram. Ya, jadi saya pikir itu bisa dilakukan. Tapi kan tidak mungkin umroh juga terus meneruskan kan. Iya. Ya, ada kan kembali lagi, Iya. nanti diregulasi kembali headnya kembali, Iya. nanti mau berangkat lagi kan baru diberikan lagi. Saya pikir itu aman-aman aja. Aman-aman. Dok, kalau misalnya pengaruh KB itu, pil itu sendiri dok, ada pengaruhnya lah. Misalnya beda usia. Perempuan ini misalnya 35 tahun nih dok, memakai pil itu. Nah, ada juga misalnya perempuannya 37 tahun atau misalnya 40 tahun dok. Nah, itu ada perbedaan nggak dok efektivitasnya itu dok? Kalau dari faktor usia sih tidak ada Oh, tidak ada perbedaan dok. efektivitas ya, tapi lebih kepada ada nggak faktor risiko. Oh, faktor Faktor risiko. risiko ibu-ibu ini yang menggunakan pil KB itu, kombinasi. Nah, faktor risiko itu biasanya kita dalami dari apa namanya konsultasi. Mm-mm. Kita dapat ada nggak riwayat kanker, ada nggak cuma payudara, ada nggak riwayat emboli misalkan, ada nggak riwayat hipertensi, itu yang kita harapkan jangan sampai. Kalau itu semua ada ya jangan dipilihkan, tidak bijak untuk memilihkan pil KB kombinasi untuk dikonsumsi. Oh, tidak Iya, bijak ya dok ya. Berarti ya memang penting ya dok konsultasi itu karena kan bisa di screening ya dok ya. sebaiknya agar bisa dipilihkan, Mm-mm. dipilihkan jenis Jenis yang tepat. jenis pil buat menunda haidnya. Atau bisa jadi misalkan ternyata tidak perlu diberikan pil penunda haid, tapi cukup kita mengajukan haidnya aja, Mm. sehingga nanti pas berangkat tidak perlu membawa pil di Iya. sana. Bisa Bisa seperti itu. juga ya. Iya. Memang penting banget ya dok ya untuk konsultasi sebelum berangkat. Jangan apa namanya kata tetangga minum pil ini katanya. Iya, itu Ikut-ikutan ya dok ya. Nah dok, terus dok ada nggak dok hubungan terkait dengan kondisi kesehatan tertentu? Misalnya ibunya tuh kan punya riwayat hipertensi atau diabetes, atau misalnya lagi menyusui nih dok. Misalnya bayinya masih umur 5 bulan atau 4 bulan, tapi jemaahnya tuh mau naik haji. Nah dok, ada nggak dok hubungannya dok? begini. eh Ibu yang menyusui itu kan gini. Ada yang menyusui itu kan 6 bulan pertama itu kan bayi-bayi kan dianjurkan ASI eksklusif ya, ASI eksklusif. Nah, kalau ibu memberikan anaknya, bayinya secara eksklusif ASINya, itu bisa menjadi sebagai kontrasepsi baginya. Ya, dan itu juga membuat ibunya tidak haid. Iya. Kenapa? Karena efek prolaktin yang begitu tinggi. Nah, hormon prolaktin ini kan yang memproduksi ASI. Nah, kalau itu terlalu tinggi, itu membuat efek estrogen rendah sekali, sehingga pertumbuhan namanya lapisan rahim yang paling dalam itu tidak bertumbuh. Oh, tidak betul. Kalau dia tidak bertumbuh, tidak berkembang, tidak akan menjadi luruh. Oh, Karena kan tidak tumbuh, tidak luruh. Nah, jadi bagi yang ibu-ibu yang menyusui sebenarnya tidak perlu dapat pil tambahan, karena dengan metode laktasi itu menyusui secara eksklusif itu sebenarnya sudah bisa menjadi untuk
menahan ibunya tidak haid. Oh, Masya Allah ya dok ya, berarti memang apa namanya bonus ya dok ya, kalau Iya, misalnya kita sudah menyusui, anugerah ya. iya, menyusui eksklusif bisa apa umroh tanpa harus Iya. minum pil tersebut ya dok ya. Nah dok, terus ada nggak dok keterkaitannya antara konsumsi pil tersebut dengan energi pas di sana? Maksudnya tuh stamina ya dok. Kalau misalnya ada sesudah minum pil itu jadi gampang capek saya di sana. Ada nggak dok keterkaitannya dok? Sebenarnya lebih kepada efek samping yang dialami Oh, kali efek ya. samping. Karena kan ada PKB kombinasi, Mhm. terutama yang apa namanya PKB kombinasi yang estrogennya agak tinggi itu kan mempunyai efek samping, mual, migrain, ya. Kalau itu terjadi dapat di sana kan itu membuat efek melelahkan, ya. Lagi drop segala macam akhirnya aktivitas kan berkurang. Lebih kepada efek samping sebenarnya yang terjadi. Ya, kalau itu dialangin sebaiknya sih menggunakan produk yang dosis rendah estrogennya ya. Ataukah jangan memakai profil KW kombinasi, kita pilihkan yang progestin. Gitu ya, luar biasa ya pemirsa ya penjelasan dari Dokter Iskandar ini sangat detail sekali ya. Nah pemirsa, kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat detail dari Dokter Iskandar SPOG ya. Nah dok, sebelum saya tutup nih dok, ada nggak dok take home message dari dokter untuk pemirsa nih di rumah? Pesan mungkin apa? Silakan dok. Oh iya, bagi para ibu-ibu, para wanita yang ada ingin berangkat ke ibadah umroh atau haji, sebaiknya 1 bulan, paling lambat 1 bulan sebelum itu mungkin sudah dikonsultasikan dulu ya. Dikonsultasikan karena banyak informasi yang perlu kita gali agar para dokter ini akan bisa memberikan informasi yang pas dan memberikan eh, tips obat apa yang paling cocok dikonsumsi selama menjalankan ibadah. Nah, agar efek samping yang tidak diharapkan nanti terjadi sana tidak terjadi sama ibu-ibu nanti di sana. Ya, itu yang saya pikir yang lebih saya sarankan. Ya, jangan menjelang 1 minggu sebelum berangkat baru dikonsultasikan karena bisa jadi itu efektivitas obat yang dipergunakan itu malah eh, tidak maksimal, tidak optimal obatnya itu terjadi atau malah justru perlu obat lain. Ya, itu yang saya bisa sarankan sama ibu-ibu. Ya, oke, Masya Allah. Terima kasih dok ya penjelasan dari Dokter Iskandar sangat jelas sekali dok ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk pemirsa khususnya bagi calon jemaah umroh atau haji ya dok ya agar bisa melaksanakan ibadah haji atau umrohnya dengan lancar ya dok ya. Amin. Nah, baik pemirsa, kita sudah sampai nih di akhir pembahasan. Saya Wida Nurlisna selaku host mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.